warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Os Hidayati dengan NPM A1A021079 kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Menurut Purwadarminta pada tahun 1976, kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua dan pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Syarat jadi kepala sekolah termasuk sertifikat guru penggerak. Syarat menjadi kepala sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah tertanggal 17 Desember 2021, yakni sebagai berikut. 1. Guru memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau D4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. 2. Memiliki sertifikat pendidik. 3. Memiliki sertifikat guru penggerak. 4. Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B bagi guru yang berstatus sebagai PNS. 5. Memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. 6. Memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. 7. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di 1 tahun pendidikan organisasi pendidikan dan atau komunikasi pendidikan. 8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintahan. 9. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedangkan berat atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Tidak menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. 11. Berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnuridlo pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. 1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. 2. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. 3. Tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. 4. Mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. 5. Mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan 6. Memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola sekolah. Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah yaitu meliputi perencanaan program, melaksanakan rencana kerja, melakukan supervisi dan evaluasi, melaksanakan kepemimpinan sekolah, serta melaksanakan sistem informasi sekolah. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer di sekolah, mengelola sekolah mulai dari perencanaan program kerja sekolah, mengelola dan memberdayagunakan sumber daya manusia atau SDM ataupun sarana prasarana yang ada, melaksanakan program yang telah dirancang bersama, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program sekolah.
kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam pengambilan keputusan, wira swastawan, pemecah waktu, pengalokasian sumber daya, dan perunding. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi secara kegiatan sekolah yang meliputi bidang profesi, proses belajar mengajar, peningkatan dan mengembangkan profesional guru, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai tujuan organisasi nasional, kepala sekolah pada dasarnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolahnya.